Saya lihat hantu udah sering. Oh gitu. Udah makan hari-hari itu mah. Oh jadi kayak orang bilang kan indigo ya? Ya. Pokoknya lihat hantu apapun, model apapun juga udah. Nggak serem ya? Nggak serem. Oh gitu. Biasanya kadang-kadang saya jalan tol kita bawa mobil. Saya ngoceh sendiri. Kadang-kadang istri saya bilang, lu kayak orang gila lu. Ngomong sendiri. Bukan alingnya kurang. Gua nggak lihat. Orang lain sakit saya bisa obatin. Orang mau beli rumah, beli apa, saya bisa kasih tahu ongsinya, bagus enggaknya. Tapi setelah saya punya keluarga yang sakit atau apa, saya nggak bisa ngobatin. Jadi itu bukan suatu kebanggaan buat diri saya sendiri. Bapak percaya nggak Tuhan Yesus? Saya bilang kalau ada Tuhan Yesus, bisa sembuhkan anak saya percaya. Ya saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Dan tidak kepingin jadi hamba Tuhan. Karena saya melihat kehidupan hamba Tuhan zaman dulu itu beban berat ya. Dari santet orang. Oh ya? Ya pernah disantet orang. Dan seharian saya berjalan dengan santet itu. Kirimin yang segede gini kayak apa tuh jantung atau apa tuh jantung ayam ya. Ada jiwa yang harus tolong, ada rumah tangga yang sedang berantem. Ada rumah tangga yang sedang mau cerai, mau pisah. Ada rumah tangga yang pintunya udah hancur. Ya di situ. Pas nyampe di situ, yang satu ada di mana, yang satu ada di mana, udah nangis-nangis. Ternyata Tuhan mau suruh selamatkan mereka. Kalau seorang yang ternyata orang ini memiliki kelainan yang LGBT, tapi ternyata orang ini melayani di panggung. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi, puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi, di mana kami selalu semangat dan bersukacita dan komitmen untuk memberitakan kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pastinya. Dan saya Ana bersama suami saya. Shalom, saya dengan Edi. Yes, kami bersukacita dan di podcast kali ini kami juga sangat bersemangat karena kami mengundang dua orang yang senior, bapak-bapak, tetapi mereka bukan bapak-bapak biasa, tetapi mereka punya cerita yang luar biasa ya. Mungkin dari penampilan mereka orang yang humble. Kelihatannya nggak ada potongan yang seperti pakai jas gitu. Hari ini mereka nggak pakai jas, nggak kelihatan pendeta tuh. Tapi cerita mereka luar biasa. Nah makanya hari ini kita mau menggali-gali bagaimana sih Tuhan Yesus menyertai hidup mereka dan bahkan ada perbuatan keajaiban Tuhan di dalam hidup orang percaya. Dan pastinya teman-teman mau belajar dari kehidupan dua senior ini. Dan pastinya setelah mendengar cerita mereka, kita berharap kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Kita semakin percaya bahwa Yesus Tuhan yang kita percaya, kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan tak lama-lama lagi kita mau menyambut ya narasumber kita ya. Ya, yang mari kita satu, sambut. Ya, yang satu siapa nih? Pak Joko. Wes, Pak Terima Joko. kasih sudah ada di podcast Shalom Pak kami. Joko, Shalom Pak selamat Joko. datang. Shalom Kami. Pak Pendeta Osborn Lubis. Shalom. Osborn Shalom. Lubis Bapak. Luar biasa. Tuhan Yesus Shalom. berkati. Jauh-jauh ya Pak ya? Ya. Dari Serpong ya Dari katanya? Serpong. Luar biasa. Jauh Kalau- dekat di hati. Oh iya. Amin, amin. Mulai dari Bapak yang mana dulu nih? Tinggal pilih. Mungkin dari Pak Joko dulu. Ya, Yang senior ya, yang senior ya. Senior. Karena pengalaman lebih banyak. Oh gitu ya. Nah, Betul boleh juga tahu sih. Pak Joko, latar belakangnya memang udah orang percaya Pak? Bukan. Bukan? Saya dulu agama seberang ya. Iya. Dan saya salah satu Hong Shui. Oke. Itu juga bisa ngobatin orang. Kong Gitu, Shui. iya, Feng Shui. Bisa lihat kayak Kong Shui atau Kong Shui nih? Hong Shui, Hong Shui. rumah. Shui, Jadi kalau mau oh. beli tanah, mau beli rumah atau apa tuh, kebaikan ke saya gitu, nanya saya gitu. Katanya ahli Feng Shui Feng dan Shui, ya. Feng Shui sama ya? Sama. Oke, ahli Feng Shui. Ya. Nah, terus pada satu hari anak saya sakit. Anak saya sakit, saya ngobatin, nggak bisa diobatin sampai masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit udah 7 hari penyakitnya itu nggak ketahuan. Saya pun nggak bisa mendeteksi anak saya sakit apa. Tapi kalau orang lain ke rumah saya, kalau apa CI cabgu itu, rumah saya itu ada naik penyakit apa saya bisa sembuhkan. Oh, tapi justru anak sendiri yang nggak bisa. Ya bisa. Nah, terus ya, sudah seminggu saya bingung, ini sakitnya apa? Tahu-tahu ada hamba Tuhan datang ke rumah sakit. Nah, waktu itu saya ingat hari Kamis.
pagi, sekitar jam 10-an lah. Bapak percaya nggak Tuhan Yesus? Saya bilang kalau ada Tuhan Yesus bisa sembuhkan anak saya percaya. Saya bilang. Nah, hamba Tuhan ini bilang Bapak baca Mazmur 91, yaitu perlindungan Allah. Siapa tahu Tuhan Yesus kasih jawabannya. Terus dia tanya ke saya kan, istri agamanya apa? Saya bilang agama seberang juga. Anak saya agamanya, saya bilang sekolah Kristen. Sekolah Kristen tapi belum dibaptis. Saya bilang gitu kan, ya udah. Ya coba Bapak baca Mazmur 91, sebutin anak Bapak doa. Sama Tuhan Yesus, siapa tahu dikasih jawabannya penyakit apa. Kalau udah mau seminggu, karena perutnya makin makin gede. Soalnya nggak bisa pup, nggak bisa kencing, nggak bisa makan. Jadi tiap hari udah infusnya doang aja gitu. Tapi Pak, saya mau nanya, by the way, apakah waktu dokter anak itu mendeteksinya itu gimana, dokter punya vonis? Dokternya nyerah, nggak tahu sakit apa. Oh. Dokternya juga nyerah, sakit apa nggak tahu. Karena dia bingung, udah diperiksa ronsen apa semua itu dijalankan. Jadi data-data secara medisnya oke? Penyakitnya apa nggak tahu, tapi datanya ada gitu. Tapi nggak tahu gitu. Bingung dia nentuin penyakitnya. Penyakitnya bingung gitu. Nah, terus saya penasaran sama hamba Tuhan ini, kan saya pengen tahu. Dia sore saya sebelum balik ke kantor, sore saya baca. Setelah mereka pulang, saya baca. Kebetulan emang anak saya baca Alkitab gitu. Jadi di rumah sakit ada Alkitabnya, saya buka, saya baca. Itu perlindungan Allah saya baca, terus saya sebutin anak saya, udah. Terus dari pulang dari kantor, saya balik lagi ke rumah sakit. Malam saya baca lagi. Nah, besok paginya saya datang lagi, saya baca lagi. Besokan itu sekitar jam 9-an lah, dokter langsung ke rumah saya, masuk kamar anak saya, Pak bisa bicara? Bisa. Saya dibawa ke ruang dokter, penyakitnya ketemu, yaitu keringatan usus. Nah, ini fotonya. Cuman dokternya nggak ada. Waduh, terus saya bilang, Tuhan Yesus, saya bilang gitu kan, Tuhan Yesus, saya bilang nggak tahu, kita nggak ngerti kan. Tolong dong, kalau kamu mengobati anak saya, sekali sama dokter jangan tanggung-tanggung, saya bilang. Sekarang gitu kan. Udah, saya balik ke kamar. Saya bilang sama istri, sama anak saya, kamu sakitnya keringatan usus, cuman dokter susah. Nggak berapa lama kemudian, masuk lagi dokternya. Itu ke ruangan saya. Udah ada apa dokternya, tapi di rumah sakit beda. Bawa ke sini mahal. Saya nggak penting harganya, yang penting bisa ngobatin. Itu. Terus dokternya panggil, bicara sama saya sore sekitar jam 3-an lah, bicara sama saya, kasih lihat fotonya. Wah, ini udah hitam, harus malam ini operasi. Malam ini operasi. Terus aku masuk kamar kan, nanya istri sama anak. Anak saya bilang, udah gak apa-apa, operasi aja, Pi. Anak saya bilang gitu, kan udah gak tahan, putih makin gede. Gak bisa pup, gak bisa kencing kan, bingung kan, seminggu. Ya udah. Nah, selama operasi, saya sama ipar saya ditemenin, ya kan, sama istri juga baca Mazmur 91 itu. Saya baca itu terus. Selama operasi hampir 4 jam lebih. Pas anak saya keluar dari kamar operasi, mau ke kamar, maksudnya apa? ICU. Bukan di kamar, bukan ICU, HCU apa betul? Ya pokoknya dia kayak tempat karantina. Iya. Karena habis operasi harus steril dia. Ya steril dulu. Udah gitu, saya lihat anak saya, kok segebuger. Kamu dioperasi nggak? Iya operasi lah, Pi. Ya bisa lihat, nggak pucat, nggak apa, normal gitu. Wow. Nah terus operasi lah, Pi. Papi udah jam berapa ini? Pulang Ki. Saya lihat hampir jam 4. Saya pulang ke rumah, ruang sebaya saya kan gede, satu kamar tuh gede. Tempat sebayanya gede ya? Gede. Wow. Saya waktu itu tinggal di BGM. Itu tempat sebayanya berisi biasa ya? Mungkin patung-patung Patung gitu banyak, saya jujur. Berarti termasuk taat banget ya? Taat banget lah, Iya. pasti udah Berarti kalau dalam masternya. kepercayaan itu termasuk yang namanya suhu ya? Suhu ya? Suhu, ya maksudnya cuma suhu. Tapi di sini suka ngomel, lu ngitin orang apa nanti ada orang nggak suka, ngadu ilmu, entar lu
Kadang-kadang iya. Karena saya suka, ya itulah kadang-kadang Berapa ya. tahun Pak Bapak menjalani itu sebagai profesi? Saat itu berapa? Saat Udah itu berapa dari tahun? SMA ya, saya mulai ngerti dari SMA. Setelah saya mulai bisa dari SMA. Jadi gini, saya ujian aja pun juga. Jadi ada 2 orang. Kayak bukannya saya nggak nyontek, jujur nggak nyontek, tapi bisa jawab. Jadi ada Ada yang seakan-akan bisikin. ada yang ngajarin. Bisikin. Itu kan spirit kan Pak, spirit yang ada menyertai Bapak saat Iya. itu ya. Bapak ngerasa waktu disertai spirit itu, Bapak ada ngerasa seperti Panas. panas, super power atau Suka marah. atau kayaknya nyaman sama spirit itu atau gimana Pak? Nah, Atau suka suka marah ngobrol-ngobrol sih, malah? suka marah sih biasa manusia normal, emosinya sih gitu. Tapi nggak tinggi nggak. Oh. Cuman seperti biasa aja, cuman nyaman aja. Saya sih ya, biasa-biasa aja. Berasa gitu. kayak tiap kali perjalanan kayak ada yang nolong gitu ya Pak? Iya. Nah, terus jadi setelah saya pulang, ruang sembahyang saya kunci satu kamar itu, saya tidur. Saya tidur dibangunin. Wah, lu mau ngusir gua? Emang iya. Lu percuma, nggak ada gunanya. Orang lain lu bisa bantu, anak gua nggak bisa bantu. Ngapain gua biara lu? Saya gitu yang saya lawan, saya udah ribut. Mau gini-gini saya bilang, gua udah punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Lu nggak usah macam-macam deh. Sudah, tahu dia menghilang, terus saya mau tidur, saya nggak berani tidur. Jujur, saya takut dicekek. Saya balik ke rumah sakit. Nah, balik ke rumah sakit, istri saya nanya, lu kenapa balik lagi, Pi? Habis itu saya ceritain semuanya. Ya udah terus sini gue jaga, istrinya jaga. Nah, udah besokannya saya patung semua saya keluarin. Tapi emang betul, mungkin ini saya nggak tahu, tadi juga saya udah kasih tahu Pak Edi juga, mungkin jalannya Tuhan. Waktu saya beli rumah satu lagi yang membuat saya pindah yang lebih gede, buat bikin ruang sembahyang itu nggak bisa. Gagal lagi gitu. Nah, setelah itu saya ikut Tuhan. Tapi boleh saya interrupt deh. Spirit itu Bapak pernah ngelihat bentuknya, ada orang bilang kan seperti jin genderuwo gitu hitam. Oh, Kalau enggak. Bapak pernah ngelihat sosok itu enggak? Saya lihat hantu udah sering. Oh gitu. Udah makan hari-hari itu mah. Oh jadi kayak orang bilang kan indigo ya? Ya. Pokoknya lihat hantu apapun, model apapun juga udah Gak serem ya? Nggak serem. Oh gitu. Biasanya kadang-kadang saya jalan tol kita bawa mobil. Suka ngoceh sendiri. Kadang-kadang istri saya bilang, lu kayak orang gila lu. Ngomong sendiri. Bukan alingnya kurang. Gua nggak lihat. Gitu. Jadi itu di alam roh bener-bener terbuka ya di Iya. hadapan Bapak ya. Yang kata orang di tol bisa kecelakaan itu kan juga pengaruh dari spirit-spirit itu ya Itu Pak? betul. Betul itu. Iya. Nah, justru dari situ saya tuh sejak saya dibaptis waktu itu saya ikut langsung saya baptis. Saya Desember itu saya baptis. Saya ikut gereja, salah satu gereja juga dibaptis sambil didoain. Nah, setelah habis dibaptis saya masih berasa. Tapi lama-lama ini yang paling pintar mata ini, karena ini aku biasa ngelihat apapun dari mata yang kiri ini. Oh, jadi yang kanan biasa tapi Biasa, kiri. ya, Oke. kekuatan saya yang di kiri ini kalau mau tembus kemana pun dari kiri ini. Kalau saya doa gitu malam gitu, temen bilang gue mau ditanya di Kalimantan alamatnya ini, bagus nggak gitu kan? Nah, saya coba terus saya tahu bagus beli. Gitu. Kalau nggak bagus jangan beli gitu. Jadi Bapak tuh matanya tuh Kayak udah telepati bisa gitu ya? telepati, tajam menembus apa yang orang biasa nggak lihat ya. Boleh tahu itu Bapak mendapatkan spirit itu tuh Bapak apakah mengolah ilmu, Enggak. bermeditasi atau memang dari kecil udah ditempelin lah istilahnya? Mungkin dari kecil udah nempelin karena bapak saya bisa dulu. Oh dari juga orang tua. bisa. Jadi turunan. Kalau bapak saya, dia utamakan untuk bantu orang-orang susah. Jadi orang-orang susah yang sakit kanker, sakit tumor, sakit apa tuh nggak perlu operasi. Sama bapak saya dikasih ramuan, didoain, sembuh. Gitu. Dan sembuh ya. Sembuh. Jadi orang-orang mengira bahwa wah itu benar tuh spiritnya bagus gitu Iya. kan. Padahal tuh kuasa gelap. Ada minta. Biasanya ada minta Tumbal gak sih? tumbal atau Enggak ada. Oh nggak ada. Kita punya nggak ada. Beda ya. Beda Beda. dengan yang aliran satu Nggak. lagi. Dan kita nggak boleh terima ini uang atau buah atau apa. Saya selalu gini, kalau Mam Cecap dulu ya,
teman-teman datang nih bawa buah, bawa apa gitu kan. Taruh di meja. Nanti kalau udah habis change up course, itu buah itu saya kasih bagiin orang-orang semua. Gitu. Nah, terus juga beberapa kali saya dikasih uang, saya ambil kertas merah, waktu masih belum bertobat, saya ambil kertas merahnya, uangnya, kamu kasih ke Wihara Sono, kamu kasih Wihara Sono. Gitu. Jadi saya nggak pernah terima uang. Gitu. Jadi nggak terikat. Nggak terikat saya. Ya. Nah, setelah saya dibaptis bertobat, saya masih ada, terus saya bilang istri saya lama-lama tuh gini, saya pakai kacamata kan, setiap minyak urapan kasih ke saya, kena mata saya yang ini, Oh. bisa masuk. Ini pakai kacamata. Mesti kena pakai kacamata Iya, kan? harusnya kacamata kan. Ya kan? Enggak, kena biji mata Bisa saya. nembus ya? Iya, nembus. Itu berarti spirit atau secara fisik juga nembus? Tembus, enggak benar kena mata saya. Oh, wow. Lama-lama sekali, 2 kali, 3 kali, nah itulah 3 kali itu perih sekali saya. Sampai saya bilang ke istri saya, mata saya perih sekali, Mi. Kenapa, Mi? Habis kena minyak urapan gitu. Terus istri saya bilang, coba Papi tembusin lagi tembok. Lihat, saya tembus, nggak tembus, nggak bisa tembus. Itu. Nah dari situ baru saya dibersihkan saya. Hilang ya. Hilang. Bersih ya, total. Bersih. Wow. Nah, setelah itu 1 bulan kemudian, nah itulah saya di rumah tangga ribut, di kantor ribut, muatan saya mobil saya tabrakan terus. Waktu itu kan saya masih join kan, terus sama temen joinnya juga uang saya dimakan lagi. Itu. Tadinya lancar-lancar tuh. Lancar-lancar. Iblis itu lagi. Iya, sampai saya ribut di rumah tangga sama anak-anak saya ribut. Ini gara-gara Papi pindah agama nih. Saya ngomong teman. Terus anak saya, istri bilang, Papi ini iblis yang lagi ngomong Papi. Jangan, Papi harus kuat, doa terus. Kenapa? Setiap hari saya bangun tidur, laporan, mobil masuk 1 ke bengkel, mobil 1 masuk ke bengkel, tabrakan. Nah, terus juga pengurus saya yang main dukun pun ketahuan sama saya, pengurus mobilnya. Oh. Jadi Tuhan bukain semua tuh. Tuhan bukain semua. Terus anak-anak istri saya kumpul. Terus saya bilang perusahaan pecah, kongsi. Teman uang dimakan, saya bilang. Uang saya dimakan. Kita mau usaha lagi pakai apa? Anak saya yang paling gede, saya punya anak 3. 1, 2, 3 kumpul, istri saya kumpul. Kita doa sebentar. Papi harus kuat. Ini iblis. Kalau Papi kembali lagi, Tuhan Yesus nggak akan maafin Papi. Langsung saya benar-benar saya lawan iblisnya ini, saya lawan. 3 bulan kemudian, benar Tuhan Yesus kasih saya yang berlimpah-limpah. Amin. Ya, dikasih saya. Nah, Mobil saya lancar, lancar. Yang berbuat yang jahat semua keluar. Masih main dukun, main apa segala macam. sebelum sambung lagi, kita masuk ke Pak Osborn Lubis dulu. Nah, boleh perkenalkan mungkin latar belakangnya Bapak sekarang ini kan sebagai hamba Tuhan, Iya, sebagai gembala. betul. Itu dimulai dari usia muda. Iya, jadi penggembalaan itu dimulai dari 10 tahun lalu ya. Itu 10 tahun lalu Tuhan panggil kami dulu kerja di asuransi prudensial, saya dengan istri, ya jabatan udah senior unit manager. Unit manager. Iya, SWM ya. Dan ada agent di beberapa daerah provinsi Indonesia itu. Saya sama istri saya kita kerja fight di sana. Udah lumayan income, lumayan agent, lumayan pemasukan, produksi bagus. Tapi di tengah jalan ada satu masalah. Itu waktu kejadian masalah itu, saya bilang sama istri, kita dipanggil Tuhan buka gereja, menggembalakan jemaat. Nah, istri kaget, tapi akhirnya dia bilang, ya saya ikut Papi. Itu kan, kalau Mami mau ikut, ini penggembalaan tidak mudah. Satu, ngurusin orang, ngurusin kepentingan orang, dan biayanya besar. Gitu. Tapi istri bilang waktu itu, ya Papi kemana-mana kan saya ikut. Ya kita ikut pada itu. Nah itu dari dipanggil Tuhan penggembalaan. Tapi untuk pernyataan Tuhan, orang tua selalu bilang kamu jadi gembala. Oh, dari kecil ya? Dari udah kecil. nubuat dari orang tua Dari jadi orang gembala. tua. Tapi orang tua juga gembala? Papa saya gembala. Papa gembala. Gembala. Gitu. Saudara-saudara Pak Osborn?
saudara-saudara saya aktif melayani. Bukan gembala. Bukan Hanya gembala. Bapak yang jadi gembala. Iya. Dipilih. Ada yang jadi pendeta, ada yang pelayanan, gitu ya. Jadi orang tua di dalam kandungan itu, ini anak ini dipersembahkan jadi hamba Tuhan sampai lahir. Makanya kayak Samuel ya. Nah, kayak Samuel begitu sampai lahir, ya saya nggak mau jadi hamba Tuhan dan tidak kepingin jadi hamba Tuhan karena saya melihat kehidupan hamba Tuhan zaman dulu itu beban berat ya. Hamba Tuhan sekarang ini enak. Ada yang enak, ada yang masih menderita, Pak. Ada yang enak, lebih banyak enaknya. Lebih banyak. Lebih banyak enaknya di dalam iman itu ya. Nah, itu. Jadi, tapi ternyata kalau kita lari dari Tuhan, Tuhan kejar kita. Tuhan berkata, aku telah membentuk engkau sebelum engkau dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita, dunia sebelum bentuk itu kita sudah ada ternyata. Tuhan sudah pilih kita, sudah tetapkan kita. Dan walaupun kita lari ke kiri, lari ke kanan, sekalipun lari ke ujung gunung, bersembunyi di balik gunung, tetap Tuhan tahu kita ada di mana. Jadi Tuhan panggil, Tuhan tarik. Nah, ternyata dulu saya full timer gereja. Ya, waktu full timer gereja, saya berhenti full timer gereja. Nah, waktu full timer gereja itulah kami masuk di asuransi, gitu. Dan di tengah jalan, saya pikir bisa kalau kita di asuransi tetap bisa melayani, karena apa ya, kita fleksibel waktu, kita ngatur waktu sendiri, gitu. Ternyata keasikan sendiri. Nah, keasikan sendiri, enak sendiri menjalani itu. Tapi di tengah jalan Tuhan bikin sesuatu hal, tiba-tiba itu nol total, benar-benar nol, tidak ada sama sekali, produksi nol, income-nya nol, komisinya nol, semua agent hilang, semua nasabah hilang. Bisa kayak gitu dan tidak bisa dipulihkan. Oh, kok bisa begitu? Ada masalah apa yang terjadi, Pak? Nah, itu yang tidak bisa kita prediksi pada waktu itu, dan itu terjadi. Dan yang saya ingat waktu itu setelah berdoa, Tuhan berkata, aku ingin kamu balik. Oh, oke. Padahal posisi kita aktif melayani. Di gereja. Di gereja, aktif melayani. Jadi Bapak bingung dong, artinya balik itu? Artinya balik itu saya tahu. Oh, Bapak ngerti ya? Ngerti, balik itu kembali kepada pernyataan-pernyataan orang tua, kamu harus buka gereja, kamu harus jadi gembala. Nah, itu jadi suatu hari ada seorang hamba Tuhan bilang, suruh buka gereja, gitu kan. Nah, waktu kita buka gereja udah bentuk, nanti kamu yang pimpin gereja. Saya bilang, jangan saya, Pak. Dan saya berusaha menolak itu. Untuk supaya yang penting melayani asal jangan urusan gereja. Yang penting melayani asal jangan buka gereja. Yang penting melayani asal jangan jadi pendeta di gereja. Nggak apa-apa melayani, gitu. Tapi Tuhan panggil di situ. Nah, begitu kami putuskan, kami kembali ke Jakarta bersama sekeluarga, langsung pindah. Pada saat itu langsung pindah ke Jakarta. Kami sempat ngontrak di Tomang, gitu. Waktu ngontrak di Tomang, lalu cari-cari gereja dan beribadah, dan berjalannya waktu buka gereja. Dari sempat lari sebelum buka gereja, sempat lari juga. Saya rasa udah aman gitu ya, pikiran saya udah aman. Tapi Tuhan kirim lagi beberapa hamba Tuhan. Ada 3 hamba Tuhan termasuk dari Dubai. Ada seorang hamba Tuhan dari Dubai. Waktu itu istri saya sedang menunggu di mall. Anak saya sedang les sempoa di belakang Gajah Mada situ. Nah, jadi dia ketemu pastor ini berkata, ya kamu pendeta mungkin, ya ngomong ke istri saya begitu. Dan saya ingin ngomong sama istri saya ini pendeta. Dan dia tidak percaya kalau itu pendeta karena dia wajahnya India, bukan orang Arab, tapi dari Dubai. Nah, itu istri telepon, ada orang Dubai di sini, mau ngobrol sama papi. Nah, saya langsung datang ke ke Gajah Mada. Saya lihat dari jauh. Dari jauh saya lihat dia lihat saya. Mata saya dengan mata dia ketemu, seperti dia tahu gitu. Tapi waktu dia lihat saya juga buang muka, saya nggak mau lihat dia. Tapi dia berkata, begitu kami ketemu, dia berkata gini, oh kamu pendeta? Dia bilang, aku bukan pendeta. Kamu pendeta. Nah, dari situ dia bilang, buka gereja, open the church. Jesus will bless you. Tuhan akan memberkatimu di situ. Nah, Tuhan kirim lagi ada hamba Tuhan. Dia menyatakan pernyataan itu. Tuhan kirim lagi dari hamba Tuhan dari Semarang. Dia menyatakan hamba Tuhan itu sampai mereka berkata, saya ingin ketemu kalian berdua.
ada pesan Tuhan khusus buat kalian untuk buka gereja. Saya sendiri nggak kepingin buka gereja. Dari situ kita menjadi gembala. Konfirmasi ya. Konfirmasi itu. Jadi memang penggembalaan ini tidak mudah ya. Karena apa ya, tantangannya banyak, persoalannya banyak. Aku pernah juga disantet orang. Oh ya? Ya, pernah disantet orang. Dan seharian saya berjalan dengan santet itu, ya Kayak apa tuh rasanya, Pak? dikirimin yang segede gini kayak apa tuh jantung atau apa tuh jantung ayam ya. Ampla hati, ayam. Yang segede ini ya, segede itu ada biji. Waktu masuk tol di depan IKEA Alam Sutra itu, begitu masuk, tiba-tiba saya rasakan di dalam tubuh saya, pluk, hangat gitu, serel gitu kan, satu gitu, hangat ya gitu dalam hati saya. Tapi saya nggak merasa apa-apa gitu. Jalan lagi setelah lihat IKEA sampai Karangtengah, muncul lagi tuh segede pluk gitu, pecah lagi. Dan itu seharian saya berjalan dengan jantung ayam itu sampai di toko, sampai di Glodok, saya masuk ke toilet. Saya buka pakaian saya dan baunya minta ampun, dah itu darah semua, bau amis. Oh, bisa tiba-tiba badan Bapak berdarah gitu, penuh darah. Iya, di luar badan saya dia berdarah. Dia pecah di luar ya. Pecah di luar badan saya. Jadi Secara kasat mata. Secara kasat mata, Oh my real itu real. Harusnya itu mau dipecahin di dalam tubuh. iya, tapi pecahnya di luar. Ternyata di luar tubuh. Nah itu apakah Bapak tahu pengirimnya musuh atau siapa? Jadi waktu saya masuk ke kamar mandi, saya buka baju saya, aku langsung lihat orangnya di situ. Wow. Lihat muka orangnya? Langsung Ditunjukkan lihat secara mukanya. rohani ya. Di situ. Teman kerja. Bukan teman kerja, tapi memang orang teman-teman yang iri hati dengan kita. Gitu ya. Orang Jadi, Kristen atau non Kristen? dua-duanya. Bisa begitu orang Kristen. Iya, Tuhan. dua-duanya. Itu saya alami itu. Nah, hal-hal begini memang udah biasa terjadi. Ya, dan saya pulang ke rumah. Saya seharian kerja, bla 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 bla. Saya ada kerja, gitu. Nah, dengan darah ada di baju, gitu. Saya tutupin. Dan sampai di rumah, nah, sengaja tetap saya pakai baju itu. Dan saya kasih tahu kepada istri. Jadi istri ngeliat ya? Di dalam saya ini ada darah, ada daging busuk dan bau amis. Lalu dia cek semuanya dia cek, diperiksa semuanya sumbernya apa, dia segala apa yang bisa keluar dari pori-pori tubuh, dari lubang tubuh, dia cekin semuanya gitu kan. Nah, cekin dulu semuanya, udah saya, yang penting kamu lihat ini, saya bilang. Nah, itu Tuhan Yesus itu hebat. Firman Tuhan itu datang, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati. Mereka akan menginjak ular dan kala jengking. Jadi temuan tangan atas orang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Jadi saya biasa memperkatakan darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus Kristus balu bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Jadi waktu kita lalai, sadar tidak sadar, lalai tidak lalai, bersiap-siap tidak bersiap-siap, balu bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Nah, waktu kita masuk tol itu kan kita bukan posisi siap-siap atau bukan posisi lalai gitu, tapi tiba-tiba itu serangan itu datang. Jadi pertama-tama datang plok gitu ya, mungkin mau masukin tubuh, tapi ada di dalam luar tubuh. Nah, ada gitu. perkataan yang katanya kalau orang Kristen nggak buka celah santet tenung sihir nggak bisa kena, Pak. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, sepenuh hati dalam memperkatakan firman Tuhan, ya dari dalam rumah dengan hati sepenuh, tubuh jiwa roh kita berserah kepada Tuhan, oleh darah Yesus Kristus saya dikuduskan, oleh darah Yesus Kristus saya disucikan, dibalut bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan itu akan menyertai kita bagi orang yang percaya. Ya, jadi sebelum Bapak dapat pernyataan dari Tuhan ya tentang menjadi gembala, berarti sehari-hari ini Bapak hidupnya memang sudah hidup takut akan Tuhan ya Pak ya? Cuma tidak mengikuti panggilannya Tuhan. Tapi secara hidup Bapak hidup di dalam firman Tuhan. Betul. Kalau enggak kan proteksi orang benar itu tidak akan terjadi kalau kita hidupnya tidak menjadi orang benar. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, jadi serangan itu masuk. Bisa, betul.
Gitu. Jadi kalau kita berpaut penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, kepada Allah Bapa di surga, Tuhan akan lindungi kita. Amin. Tuhan akan tolong hidup kita. Jadi ada hal-hal yang saya ngalamin dalam hidup itu yang di luar pemikiran saya. Ya, kadang kita mau jalan lurus, tiba-tiba Tuhan bilang belok kanan dulu. Gitu. Belok kanan, katanya kita belok kanan, terus jalan-jalan kayak nggak ada arah dan tujuan. Ternyata di belok kanan sampai masuk ke satu tempat tertentu, ternyata ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ada jiwa yang harus ditolong. Ada jiwa yang harus ditolong, ada rumah tangga yang sedang berantem, ada rumah tangga yang sedang mau cerai, mau pisah, ada rumah tangga yang pintunya udah hancur. Ya, di situ. Pas nyampe di situ, yang satu ada di mana, udah nangis-nangis. Ternyata Tuhan mau suruh selamatkan mereka. Amin. Gitu. Terjadi hal-hal gitu di awal-awal pelayanan, di awal penggembalaan. Dan banyak hal-hal aneh yang terjadi. Dan suatu hari di satu pelayanan saya pergi ke Kupang, ke Sabu. Di sana pelayanan itu sebelum Covid ya, 3-4 tahun, 5 tahun lalu kurang lebih ya, sebelum Covid pelayanan ke sana. Masuk pelayanan ke daerah Sabu. Sampai di penginapan di belakang gereja ada satu kamar, itu diberikan kamar. Jadi setiap pulang pelayanan itu sekitar jam 1, jam 2 atau jam 12 ada seperti laba-laba yang besar gitu ya. Itu besar. Besar sekitar tangan ini besar. Secara fisik saya melihat itu secara fisik. Gitu kakinya ini gede-gede segede-gede tangan gitu, dan matanya gede. Gitu. Jadi kalau saya pulang mau masuk pintu kamar itu, dia sudah di atas pintu itu, di sudut pintu itu, ngegeriang-geriang begitu, dan melihat ke saya. Hari pertama saya pikir itu laba-laba biasa. Oh, laba-laba biasa, memang karena kondisi lingkungan ini seperti ini, gitu ya. Ya saya masuk kamar, saya berdoa, saya rebahan. Nah, ke kamar mandi di luar daripada kamar itu. Nah, itu saya masuk lagi, saya tidur, gitu. Dan hari kedua begitu lagi, dia nunggu lagi. Loh, masih ada dia. Di tempat yang sama, dia ngegeriang-geriang. Kalau kita masuk, pintu saya tutup, dia ada di dalam, dia di dalam. Jadi kalau di luar dia kelihatan, nanti pintu tutup, dia ada kelihatan di dalam. Dan dia ngelihatin gitu ya. Iya, saya lihat, ya ntar juga kali keluar lagi, saya tidur. Nah, tapi hari ketiga dia muncul lagi. Lalu saya mulai was-was. Loh, kok ini siapa ya? Saya mulai bertanya seperti ini. Saya tidak bertanya lagi ini apa, tapi ini menjadi, oh ini siapa gitu ya. Nah, saya tanya, itu ini siapa? Kalau dia masuk, kalau saya masuk, dia masuk, berarti ini something wrong ini. Waktu saya masuk, saya lihat tidak ada. Lalu saya ganti baju, beres-beres setelah tiduran. Waktu saya mau tiduran, saya lihat dia ada, dia keluar dari celah itu, dari celah pintu. Dia keluar, tak. Dia ngelihat. Langsung saya bangun kayak orang naik darah, kayak orang naik hitam nih, gitu kan. Langsung saya bangun, saya tanya, kamu siapa? Gitu. Kalau kamu manusia, saya perintahkan kamu kembali kepada manusia yang mengirim kamu. Tapi kalau kamu hewan, kembalilah kepada habitatmu. Saya di sini masih panjang, masih mau melayani, dan saya mau hidup. Saya tidak mau mati. Daripada saya yang mati, kamu yang mati. Saya sampaikan kepada dia begitu. Dalam nama Yesus, roh laba-laba, pulang dan pergilah. Saya mau tidur. Besok saya mau melayani. Lalu saya tinggalkan, saya rebahan, dan saya buka mata, dia sudah tidak ada sampai ke 2 minggu berikutnya. Dia tidak ada sampai 2 minggu berikutnya. Itu kuasa Tuhan luar biasa. Allah itu Allah yang hebat, Yesus Kristus itu Allah yang sangat hebat. Emang tanda-tanda orang percaya, kalau kita benar-benar memperkatakan tanda-tanda orang percaya, Tuhan uji iman kita, iblis pun uji iman kita, sampai seberapa besar imanmu memperkatakan, mengimani Yesus Kristus dan firman Tuhan. Ternyata Tuhan uji, dan iblis juga mau uji sampai di mana iman kita. Nah, waktu di ujian itu, puji Tuhan, semua baik-baik saja pada masa itu. Dan sampai hari ini puji Tuhan baik.
luar biasa. Ada satu cerita yang menarik ya. Tapi maaf yang 2,5, yang 2 minggu itu maksudnya oke sampai 2 minggu kan. Tapi Iya. maksudnya abis itu nggak ada apa-apa lagi kan maksudnya. Ya, habis itu tidak ada apa-apa lagi. Ya, kita pelayanan berjalan normal ke Ya. pedalaman-pedalaman, melayani tempat-tempat di mana ada tem. Itu kemungkinan kayak roh dari yang teritorial kan. Saya rasa begitu. Yang berbentuk itu. Mungkin dari dukun-dukun setempat kan yang ingin menghalangin layanan Bapak, kemungkinan. Kemungkinan. Nah, terus waktu dia hilang itu, dia benar-benar hilang, cek gitu kayak sulap gitu aja Pak. Dia hilang melalui celah itu lagi. Oh. Balik dia. Iya. Dia balik ke celah itu. Balik, ya. Jadi tidak hilang truk itu, dia hilang dari celah itu, dia bisa bayangin aja segede itu di celah pintu Ya sekecil itu itu. saya mau tanya, maksudnya celahnya segede mana kan itu pintu? Seperti pintu itu. Nah, kan Dia bisa masuk. nggak masuk akal ya Dia Pak nggak masuk akal dan sebenarnya dia ya. bisa keluar dengan normal dari celah pintu itu. Ya itu nggak masuk akal. Nggak masuk Kan akal dia kayak sekali. menggepeng dulu. Nah itu, kalau dia makhluk normal kan tidak akan pernah bisa masuk dan tidak akan pernah bisa keluar. Nah, untuk membandingkan nih berarti kedua Bapak ini kan sama-sama memiliki kemampuan supranatural. Kalau dulu sebelum Tuhan, si Bapak Joko adalah daripada si iblis ya. Ya. Tapi kalau sesudah Tuhan, pastinya saya nggak tahu nih, sesudah di dalam Tuhan kemampuan itu udah nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tapi Tuhan ada memberikan yang baru lagi gak? Kemampuan apa untuk melihat segala penglihatan atau apa ada gak Pak? Nggak ada. Berarti artinya saya ngelihat tuh perbedaannya nih yang dari Tuhan tuh bisa ngelihat itu juga, cuman bentuknya beda ya. Bentuknya beda. Kalau yang itu Bapak Joko, kalau dari iblis itu ngeliatnya ngeri-ngeri ya Pak ya? Ngeri-ngeri, Iya kan? iya. Kalau Iya. Bapak mungkin kayak penampakan tertentu. Kalau ngeliat iblis, setan, misalnya nggak pernah ya? Nggak pernah. Nah, karena gini loh, di masyarakat orang-orang Kristen ya yang saya temui dan saya dengar tuh beberapa kali juga ini supaya pencerahan juga kan buat para penonton yang mungkin kadang-kadang saya banyak mendengar ada beberapa orang Kristen tuh kalau yang dikatakan indigo atau bisa melihat seperti itu ada kebanggaan tersendiri. Itu saya ada menemukan beberapa kasus seperti itu. Padahal dikasih tahu bahwa itu bukan dari Tuhan, tetapi dia merasa itu dari Tuhan. Nah itu akhirnya vibe-nya nggak enak banget ini orang. Nah maksud saya mungkin kalau penonton ada yang dengar hal-hal seperti ini harus menguji bahwa tidak semua roh kan dari Tuhan ya Pak ya. Betul. Ya. Supaya orang Kristen ini ngerti, paham. Nah, kalau misalnya dia seperti bisa melihat roh-roh yang seperti itu, ya seperti Bapak Joko dulu. Nah, mungkin Bapak boleh kasih pesan deh kepada mungkin para penonton yang punya ya kemampuan seperti itu, atau mereka punya saudara atau apa yang membanggakan skill kemampuan itu, Pak. Jadi Ya. skill apa yang bukan dari Kemampuan Tuhan Yesus ya. Ya, supranatural. kemampuan supranatural. Emang pertama sih bangga. Kita bisa apa. Tapi setelah kita pelajari dan setelah kita ngalamin, bukan satu kebanggaan kita, karena bukan dari Tuhan Yesus sendiri yang kasih. Itu hanya semacam titipan kepada kita aja. Setelah orang lain sakit, saya bisa obatin. Orang mau beli rumah, beli apa, saya bisa kasih tahu ongsinya, bagus enggaknya. Tapi setelah saya punya keluarga yang sakit atau apa, saya nggak bisa ngobatin. Jadi itu bukan suatu kebanggaan buat diri saya sendiri. Setelah saya tahu dan juga setelah saya ikut ikut ke Tuhan Yesus gitu, setelah saya bertobat, saya bilang bukan kebanggaan. Maka waktu saya nggak bisa apa-apa lagi, saya bilang ya udah biasa aja. Nggak bahasa menyesal, nggak ada. Jadi lepas begitu aja. Setelah malah saya senangnya apa? Jadi saya jalan-jalan lagi kemana-kemana, udah nggak bisa lihat hantu, lihat apa, udah nggak ada. Jadi nggak tahu ada hantu nggak ada hantu, ya biasa aja jadinya. Jadi kalau dulu waktu bisa lihat penampakan gitu itu ada ketakutan nggak? Nggak, Enggak. Bentuknya kan serem-serem. betul, Hah? nggak. Nggak Cuma mual aja. Waktu pertama kali saya mulai bisa, jujur ya, aku mual, nggak bisa makan hampir 1 minggu. Karena kan bentuknya kayak meleleh, Iya. hancur-hancur. Betul, hampir 1 minggu. Tapi setelah itu lebih biasa lagi. Malah, Kalau kita percaya gini di dalam Kristen, ketika roh itu orang itu meninggal, roh itu kan meninggalkan tubuh jasad. ya, Dan itu kalau seperti yang dikatakan di Lukas bahwa orang itu akan kembali ke Firdaus atau sebaliknya ke alam maut ya Pak ya. Nah, berarti yang setan yang penampakan itu sebenarnya bukan manusia kan, bukan roh manusia, tetapi itu iblis. iblis.
iblis yang jatuh yang ada di dunia ini. Iya, Betul ya Pak ya? betul. Supaya mereka jangan mengerti bahwa oh itu gentayangan dari roh-roh manusia. Padahal itu kan setan atau iblis. Ya, jadi Iya. jadi waktu Bapak ada bisa ngeliat gitu tuh berarti hari-hari Bapak memang nggak takut tapi agak terganggu ya Pak jadinya Terganggu. ya. Soalnya ada yang paradigma orang bilang oh itu titipan dari Tuhan. Jadi seperti ya kan. Nah, Ya. itu sebenarnya salah Pak ya. Salah. Iya. Gitu. Kalau yang dari Tuhan itu ya makanya ada perbedaannya nih yang satu yang dari Iya. Tuhan, satu yang dari setan dulunya kan. Iya. Iya. Ya, kalau Bapak bisa tambahkan Iya, yang jadi- dari sisi titipan dari Tuhan nih kan gitu. Ini karunia Tuhan ya, jadi tidak dipelajari, tapi dikaruniakan oleh Tuhan. Suatu hari saya habis konseling orang di rumah. Begitu orang itu pulang dari rumah, tiba-tiba saya biasa habis orang konseling itu saya biasa berdoa, menyerahkan semua perkara-perkara orang itu kepada Tuhan. Tapi pada waktu itu pingin berdoanya itu beda ternyata. Jadi waktu berdoa harusnya kan menyampaikan kerjaan saya sudah selesai, saya mau lapor itu Tuhan. Kira-kira begitu. Ternyata Tuhan tuntun terus berdoa, terus berdoa. Mulut ini terus berdoa, hati ini pengen berdoa, mulut ini pengen berdoa, tapi badan saya udah pengen tidur. Udah capek, udah lelah, tapi dipacu lagi berdoa. Lalu berdoa. Tuhan kasih lihat ada orang biru. Ada orang biru, badannya besar-besar, gagah-gagah, gitu ya. Nari-nari, pakai tongkat, gitu kan. Jadi waktu berdoa itu saya nggak ngeh itu kalau itu apa gitu kan. Tetap berdoa. Nah, karena pikir saya itu hanya visualisasi. Gitu. Tapi berdoa lagi, Tuhan saya pingin istirahat, tapi terus pingin berdoa, gitu. Jadi doa ini yang ada di penglihatan ini Tuhan mau gerakan untuk mendoakan itu. Nah, tapi saya berpikir tidak itu. Tetap berdoa. Saya berdoa, bernyanyi, bermazmur, berbahasa roh, bernyanyi, bermazmur kepada Tuhan. Waktu bernyanyi lalu terus muncul makin kuat nih orang biru. Gitu. Bukan berdarah biru, orang biru. Jadi badannya biru semua, wajahnya biru, rambutnya biru, tapi keriting, kakinya gede-gede, bajunya pakai dari rumbai-rumbai itu. Nah itu. Jadi waktu seperti itu saya lihat biru itu, saya usirlah ini orang biru dalam nama Yesus, orang biru pergi. Orangnya nggak pergi. Gitu. Lalu saya berdoa, saya minta hikmat dari Tuhan. Kok ini berarti bukan setan, bukan siapa-siapa, bukan masalah. Tuhan berikan hikmat, dia roh biru. Seumur-umur saya baru ketemu yang namanya kalimat roh biru. Yang ada roh setan, roh jahat. Iya, betul. Ya kan? Roh Adanya kudus. begitu kan? Nah, yang kudus ya roh kudus ya Iya. kan? Nah, yang roh hantu yang tadi iblis itu yang menjadi hantu yang gentayangan itu kan? Nah itu. Tapi ini roh biru. Ternyata itu selalu saya berdoa dalam nama Yesus. Roh biru pergi, roh kematian pergi, roh kehidupan datang dalam nama Yesus. Amin. Dia pergi. Tak. Jalan tuh perginya jalan. Pergi. Mereka sambil pergi meninggalkan acara itu. Kayak itu acara sakral, kayak acara Kayak apa penyembahan ya? gitu. Ke penyembahan dari spiritual begitu. Kayak suku gitu ya. Kayak suku begitu betul. Nah itu. Kayak ada yang mau dipersembahkan. Tapi saya tidak tahu pada waktu itu. Nah ternyata di masa konseling itu ada pengerja kita yang telepon saya berkali-kali. Nah, selesai konseling saya nggak lihat handphone itu. Saya tidak lihat handphone itu. Ternyata dia minta tolong di situ. Si pengerja ini, dia minta tolong di situ. Jadi habis berdoa, saya telepon dia. Saya pas setelah lihat miss call-nya beberapa kali, saya telepon dia. Dia anaknya sakit, masih bayi, dan biru. Biru semuanya. Dia bawa anak itu ke rumah sakit, ke daerah Jakarta sini. Ya, dia bawa, itu semuanya udah biru. Itu, udah biru semua. Seperti sudah tidak bernapas lagi. Ternyata waktu kita berdoa itu, di dalam nama Yesus, ya Tuhan, saya tidak tahu kalau anak itu sakit. Saya tidak tahu kalau
kondisi mereka itu lagi gawat-gawatnya. Tapi Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menuntun kita sebagai gembala, gembala pemimpin berjiwa-jiwa atas umatnya, domba-dombanya, ya. Jadi Tuhan pakai kita untuk berjaga-jaga atas mereka yang kita tidak tahu secara pertemuan secara lokasi dan secara fisik, tapi Tuhan yang tahu, gitu. Jadi mengusir roh biru pada penglihatan itu, dan waktu penglihatan itu diusir dalam penglihatan itu dalam doa itu, anak itu mulai bernapas. Wow. Berarti itu kayak roh maut ya sebenarnya. Roh maut. Iya, bagian dari Itu roh maut. Nah, saya telepon si bapak itu malam itu, ya udah besok saya datang. Akhirnya saya datang dan masuk ke ruang ICU ke rumah sakit itu, berdoa buat anak itu. Sampai sekarang puji Tuhan anak itu sehat, hidup, dan itulah kuasa Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, tumpang tangan atas orang sakit, mereka akan sembuh dan menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking itu juga termasuk roh maut yang mau merenggut nyawa orang untuk lepas dari Tuhan. Nah, tapi Tuhan ternyata baik, Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, makanya Tuhan mau pakai kita semuanya untuk mengasihi jiwa-jiwa. Ya, sebenarnya di kekristenan tuh kita sangat perlukan karunia-karunia untuk seperti itu. Karena kenapa? Dengan karunia ini kan bisa menyelamatkan orang-orang yang sekiranya mau dicengkram oleh maut. Tapi mungkin orang itu lemah imannya, Betul. jadi ditopang oleh gembala. Sebab di dalam kekristenan. Tapi saya percaya kalau setiap orang yang diberikan hati ya untuk melayani, dan ketika dia melayani Tuhan akan tambah-tambahkan karunia itu. Amin. Karena lebih penting sebenarnya karakter. Karena kalau karakter tidak ada, dikasih karunia itu bisa bahaya. Betul. Ya. Nah, kalau untuk karunia seperti itu, Pak, kira-kira itu memang bisa, maksudnya memang itu dari Tuhan ya. Betul. Kalau mau meminta, kalau Tuhan gak kasih juga nggak bisa ya, Pak. Betul. Cuman mungkin kepekaan setiap orang Tuhan bisa beri ya, Pak ya. Betul. Supaya untuk minimal nggak tergantung pendeta, tetapi Betul. minimal dia bisa menyelamatkan diri dia sendiri ya. Betul. Dengan kepekaan ya, Pak ya. Nah, kalau yang dari Bapak sendiri, karunia itu Bapak sebenarnya nggak pernah meminta ya. Dari kecil pernah ada kepekaan nggak, Pak? Ya, dari kecil nggak ada kepekaan, biasa aja ibadah, datang gereja, ya kita puji sembah Tuhan, gitu ya. Nggak ada yang spesial. Tuhan berikan aku karunia, berkati. Kita sebagai hamba Tuhan hanya minta Tuhan pakai hambamu, urapi hambamu sesuai kehendakmu. Tapi kita semua orang percaya, saya percaya. Kalau dia percaya, asal kamu percaya, kata Yesus, asal kamu percaya, jadilah sesuai imanmu. Iya. Nah, tapi kembali lagi kepada karakter lagi. Iya. Betul. Karakter itu harus benar-benar dibentuk. Diproses. Sifat itu harus dibentuk, wataknya harus dibentuk. Kalau enggak, jadi Jangan hanya mau karunianya. karunianya. Jangan Bahaya hanya nanti. mau berkatnya, jangan hanya merezekinya, tapi prosesnya harus dijalani. Gitu. Tapi luar biasa dari Pak Pendeta Osborn ya. Karena biasanya kalau kita pasti melewati masa muda kita. Iya. Yang namanya masa muda pasti banyak yang jatuh dalam kenakalan remaja. Nah, saya lihat Pak Osborn hampir sempurna nih. Nggak pernah jatuh ke dalam dosa pria ya. nggak pernah ada kenakalan remaja, Pak. Nggak Luar pernah. biasa loh. Itu karunia, Pak. Iya. Saya tidak mabuk, saya tidak kena klub. Itu karena mungkin ada figur seorang ayah Orang yang tua. jadi teladan yang baik. Emang sudah keputusan. Keputusan. Kalau di lingkungan saya masa muda, ya walau kita di kampung, anak-anak muda gaya hidupnya udah bebas, ya mereka udah melakukan banyak hal. Peredaran narkoba juga udah berjalan. Itu ada yang koordinir. Adik saya sendiri juga bandel, gitu. Tapi itu kembali lagi keputusan waktu masa muda itu, begitu kenal Tuhan Yesus, begitu serahkan diri, begitu kenal Tuhan Yesus, saya ambil keputusan ikut Yesus. Di umur berapa, Pak? Dari SD saya udah ikut Yesus. Tapi benar-benar untuk menetapkannya dengan sadar itu di umur berapa? Dari SMP. Oh. SMP mungkin kelas 1, kelas 2, memberikan diri dibaptis. Nah, saya tantangan banyak ya. Itu pingin ikut teman, tapi dampaknya kita jadi tidak punya teman. Kalau ikut Yesus ini kan teman kita jadi berkurang. Ya harus Teman- milih. harus milih pergaulan mana yang positif, mana yang enggak. Betul. Dan Nggak teman bisa. kita itu aja. Ya.
Kalau kita tidak ikut Yesus, contohnya nih ya, tanda kutip nih ya, teman kita bisa banyak. Bisa multi macam-macam jenis ya. Bisa Kalau segala sekarang kan macam teman. jenisnya terang aja. Sekarang temannya kita harus screening benar-benar. Nah, itu bukannya kita mau introvert, karena apa ya, kita udah ikut Yesus itu karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap, dan kita tidak bisa jadi abu-abu. Betul. Ya, kita tidak bisa bermuka dua, apalagi bermuka tiga, bermuka lima, bermuka satu juga susah. Iya, betul. Gitu. Jadi Tuhan meminta kita untuk menjadi terang di dalam gelap. Amin. Kita pikir gelap itu di luar sana ya, waktu orang tidak terima Yesus. Tetapi dalam lingkungan terang juga banyak yang gelap. Banyak. Di dalam gereja pun banyak yang masih gelap. Banyak yang masih gelap. Dan itu tantangan yang sangat-sangat eksplisit sekali. Betul. Tantangan eksplisit sekali, dan itu perlu Roh Kudus menuntut kita bisa membedakan roh. Iya. Itu bisa membedakan roh. Seperti yang Paulus bilang, harus mampu membedakan roh. Makanya kita harus penuh Roh Kudus. Betul, soalnya kadang-kadang di dalam pelayanan gereja sendiri pun bisa aja orang yang terlihat hebat di mimbar, tetapi kan Roh Kudus bisa membukakan siapa dia sebenarnya ya Pak ya. Betul. Nah sekarang bicara spirit, saya ingin juga, karena banyak pemahaman tuh gini, siapa yang ada di mimbar, misalnya WL atau pemusik, kalau rohnya dia tidak kudus dan dia bermain-main dalam dosa, itu ada sebagian bilang rohnya akan tertransfer ke jemaat. Impartasi. Ya. Tapi ada satu sisi yang bilang, ya yang penting Tuhannya, siapa yang layanin, yang penting Tuhannya dan jemaatnya taat sama Tuhan, gak kepengaruh. Nah, kalau dari Bapak, pendapatnya apa? Kalau dari Pak Joko apa? Secara spiritual. Iya, kembali kepada iman kita masing-masing ya. Kalau si ibu tidak kudus, tapi si bapak kudus, bisa nggak transfer ke bapak? Nggak bisa. Bisa ya, bisa tidak. Kembali kepada imannya. Buka celah atau tidak. Betul. Kalau nggak buka celah, Kalau nggak buka celah, jadi pilihan itu ada sama kita. Jemaat yang datang. Iya. Pilihan itu ada sama kita. Ini bicara kan mimbar, misalnya pelayanan mimbar. Ya. Oke. Jadi kalau kita sudah tahu di situ ada api, kalau kita mendekati api itu, dan kita masukkan api itu ke dalam diri kita, maka dia akan membakar di dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah tahu di situ ada api dan kita menghindar dari api itu tidak akan masuk dalam diri kita. Jadi kalimat transfer itu bisa ya, bisa tidak. Kembali kepada iman masing-masing. Orangnya ya. Kembali kepada orangnya. Karena yang dimaksud transfer kalau memang banyak jemaat-jemaat yang memang secara iman masih lemah, Ya. buka celah itu maka impartasi. Ya. Seorang gembala itu juga kan sebagai pemimpin teladan. Ketika dia tidak contoh tidak punya kerendahan hati, itu juga impartasi ke bawah, itu tidak akan punya roh rendah hati, kecuali orang itu memang sungguh-sungguh cari Tuhan sehingga dia bisa Masih melawan bisa dari membedakan roh tadi ya. Jadi Dan contohnya banyak hal-hal positif yang diimpartasikan kepada jemaat, tapi jemaat belum tentu bisa menerima terima hal yang positif Betul. itu. Iya, Betul. benar-benar. Ya kan? Jadi hal positif dan hal negatif itu bisa ke transfer. Banyak pemimpin atau guru mentransfer kecerdasannya kepada murid. 10 kecerdasan ditransfer kepada murid. Harusnya dong kalau dari kalimat itu pasti ke transfer, maka 10 ilmu itu harusnya kecerdasan itu ada di dalam murid itu. Tapi ternyata dari 40 murid yang cerdas itu hanya mungkin 1. Iya. Itu pun kecerdasannya dia tangkapnya mungkin 3 dari 10. Gitu. Kalau transfer itu harusnya 10 itu otomatis dia ada di 40 murid itu. Jadi kembali lagi kepada imannya. Atau yang tadi buka celahnya. Jadi kalau kita sudah tahu itu jurang, ya jangan mainin. bilang. Nah, anak-anak muda sekarang ini, orang tua bilang, kamu jangan ke sana, karena dia ingin tahu dan belum merasakan dan merasa Ingin ingin mencoba dan merasa modern dan keren, maka buka celah. Nah, itu bisa jadi terimpartasi. Iya, betul. Dari sisi negatifnya. Kalau dari sisi positifnya, kalau engkau percaya, engkau bisa memindahkan gunung ini. Semua jemaat bisa melakukan itu. Sama-sama mendengar. Harusnya iman itu sama-sama mereka tangkap, gitu ya. Waktu hamba Tuhan itu tumpang tangan atas orang sakit,
Orang itu sembuh. Maka semua jemaat dan pengerja itu harusnya bisa melakukan tumpang tangan atas orang sakit karena ditransferkan, karena diimpartasikan, karena diajarkan di mimbar. Maka otomatiskah jemaat itu mampu melakukan yang namanya tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh, mengusir setan dalam nama Yesus, setan itu kabur. Atau nanti setan itu bilang, Yesus aku kenal, kamu siapa? Nah itu. Iya. Betul. Kalau dari Pak Joko ada tambahan? Kalau kita masih tergantung iman, semua juga dari iman. Ya kan, kalau tadi kan Ibu bilang kan WR atau bawa persembahan lagu apa segala macam, kalau nggak iman yang nggak bagus juga belum tentu jemaatnya pun ikut terprestasi. Itu juga bisa juga. Teman yang saya rasakan selalu dari iman kita juga sih. Itu WR sebagus apapun juga, kalau kita iman kita nggak ikut menyatu dengan mereka, belum tentu juga bisa. Gitu. Betul. Kapan kita semua tergantung dari iman kita semuanya. Kita buka hati atau tidak sama ya, kalau pengkhotbah sebagus apapun urapan dia turun, tapi ketika jemaat itu kepahitan, kebencian, dia nggak buka hati, dia keraskan hati, nggak nerima apa. Nggak nerima tetap gitu. Ya itu tergantung kita juga. Pada akhirnya nanti pemisahan secara alam katanya ya. Iya, tapi kembali lagi kita sebagai pelayan Tuhan yang di mimbar tetap harus menjaga yang namanya kekudusan. Pasti itu harga mati. Menjaga karakter yang tadi itu, ya sudah menjaga karakter dan kekudusan pun iblis tetap mencobai kita. Apalagi tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga karakter, ya itu iblis berkata emang kita di situ. Ya, gitu. Iya, mau masuk ya. Iya, emang kita di situ. Emang itu teman saya. Kira-kira begitu. Nah itu. Nah, saya tertarik mungkin ada tambahan tentang roh LGBT ya menurut pandangan dari Bapak Gembala, kan ini karena isu yang memang nggak bisa dihindari karena semakin hari semakin marak ya. Saya nggak tahu apakah di gereja Bapak juga ada menghadapi isu tersebut atau tidak. Mungkin Bapak bisa cerita. Dan kedua, bagaimana kalau seorang yang ternyata orang ini memiliki kelainan yang LGBT, tapi ternyata orang ini melayani di panggung, Pak. Nah itu yang tadi kan karena Bapak kepekaan spiritnya ini, saya ingin tahu pandangan Bapak. Iya. Yes. Kalau itu ditanya ke saya, ini tantangan berat buat gereja. Sangat-sangat berat. Apalagi orang seperti ini sangat punya kontribusi besar di gereja, punya skill, Pintar WL, dan pintar merangkul. Ya, nggak usah di gereja, di luar sekuler pun sangat dipakai. Iya betul. Ya, dan itu bisa menghasilkan profit yang besar. LGBT ini saya dari kecil itu sudah ada. Sudah ada. Saya kira nggak ada. Sudah ada. Saya waktu kecil itu di beberapa tempat itu yang LGBT itu sudah di kampung-kampung itu, bukan karena di kota. Sekarang ya Pak. Cuma nggak seperti yang sekarang. Di kampung-kampung itu sudah banyak sekali LGBT. Ternyata itu spirit, dan itu bisa berubah. Ya, itu spirit. Dan Tuhan membuat manusia itu beranak cucu yang berlawanan jenis. Betul. Makanya Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi itu spirit itu bisa dibereskan asal orangnya mau beres. Gitu, bisa dibereskan. Dan setelah dibereskan, dia harus mau membereskan diri sendiri. Seperti si Bapak tadi, waktu dia selesai, dia ada proses hidup yang dia harus selesaikan. Ada proses berapa lama itu. Dan walaupun pergi sebagian, tapi masih ada tinggal bekas-bekasnya. Jadi dari pandangan kita, itu tidak kudus. Ya, Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, Tuhan itu kudus. Amin. Yes. Ya, Tuhan itu suci, maka kita harus melayani Tuhan itu dengan hati yang kudus oleh darah Yesus Kristus, hati yang suci oleh kesucian daripada darah Yesus Kristus. Ya. Itu pandangan kita tentang seperti ini. Oke. Dan itu tantangan berat. Saya rasa makin ke depan Indonesia ini makin maju karena kebutuhan-kebutuhan praktikal. Itu menjadi tantangan gereja sekuat mana kita berdoa. Betul. Itu nggak bisa itu hanya bisa dikalahkan lewat gereja berdoa ya untuk Lewat gereja spirit berdoa ini. dan kita berdoa supaya pemerintah kita
benar-benar tegas di Hal ini. hal ini. Dihukum. Nah, bagaimana dengan yang saya juga pernah mendengar bahwa roh ini tuh begitu gampang menempel atau mempengaruhi orang-orang yang bisa dipengaruhinya, Pak, katanya. Iya, itu sangat mudah sekali ya. Kita jujur kalau kita sebagai laki-laki ketemu, apalagi kalau kita masih muda ya, apalagi gayanya yang hedon, ya, yang up to date dan super ya, dan apa ya fleksibel gitu ya, easy going, ramah gitu ya, dan menyenangkan sekali ya, mengayomin gitu. mengayomin gitu, melindungi gitu ya. Jadi solidarnya sangat kuat. Nah, kita kadang di kekristenan mungkin karena kita merasa sungkan dan tidak enak hati gitu ya, menyampaikan sesuatu hal yang ya katakan tidak katakan tidak gitu ya. Karena kalau kita mengatakan oh itu tidak boleh, maka banyak orang budaya kita Indonesia takut kita menjadi tidak punya teman. Teman kita yang tadinya sahabat, nanti setelah sampaikan tadinya lo jangan ngomong begitu, nggak enak tahu suasananya. Itu yang kita rata-rata nih Indonesia budaya atau Asia. budaya Asia ini atau budaya sungkan ini termasuk di gereja. Tadinya harus jangan keras-keras ngomong gitu. Akhirnya jadi nggak berani menyampaikan, bersuara. Harus berani speak up sebenarnya. Doa dan menyampaikan kebenaran dan risikonya ada. Saya sering menyampaikan banyak hal dan banyak orang tidak suka dengan saya. Sangat banyak sekali. Sampai ada jemaat berkata, pendeta yang satu ini terlalu keras. Gitu. Saya sampaikan, kalau batu itu keras, maka dia tidak, batu yang keras ditempa dengan Air. Palu yang keras. Kalau batu yang kecil ditempa dengan palu yang kecil. Batu keras tidak bisa ditempa dengan kayu. Dia harus dengan palu yang besar. Jadi seperti itu. Tapi itu tantangan. Dan itu gampang ke transfer. Kembali lagi, seberapa kuat iman kita dan menjaga kekudusan kita. Menjaga kekudusan tidak mudah. Harus nempel sama yang kudus. Sudah nempel sama yang kudus pun. Harus nempel, melekat, bangun hubungan intim. Keputusan juga. Ngambil keputusan itu yang penting. Kalau dari Pak Joko, mungkin tambahan untuk roh LGBT ini? Kalau untuk LGBT, kalau saya bilang sih jangan dijauhi. Karena saya pun ada tim juga kan. Dari tim misi juga. Ada beberapa dokter kita punya. Kita ada teman saya yang begitu. Nah, kita kasih tahu, terus juga aku suruh dia pilih dulu. Mau ikut tugas lagi apa enggak. Setelah itu kita berunding sama dokter-dokter, kata dokter gini, kalau kita kasih dia sendirian, dia akan merajalela. Justru kita harus dampingin, harus ajak dia, rangkul dia ke gereja, kuatkan iman dia. Supaya dia bisa lepas dari penyakit itu. Betul. Maka kita juga aturan dari pertama kali, Pak, memang kita bagaimanapun juga kita harus tetap mendampingin, karena ada beberapa gereja pun sekarang ada yang kena penyakit LGBT itu nggak dikucirkan, malahan dinasehatin, dirangkul, didampingin, dan juga kita kasihkan gimana yang pendamping itu tuh sedikit-sedikit kita kasih ajaran begini nih apa gitu, karena LGBT itu terjadinya LGBT itu satu keluarga kebanyakan tuh mau hidup have fun, terus kita nggak punya uang tapi pengen ikut-ikutan, akibatnya ini terjerumus. Karena kita udah banyak metode-metode ini yang kita pelajarin di tim kita. Maka inilah kita harus robah mereka yang kena penyakit ini. Kita harus dampingin, kita nasihatin, kita ajak dia, rangkul dia, ajak kumpul sama-sama, nggak dikucirkan. Kita angkur sama-sama, makan sama-sama apa. Nah, dari situ akan bertobat juga. Iya, karena dia merasa diterima. Diterima, betul. Dan juga dia akan perbuatan yang lama punya akan dihilangkan.
Itu karena kita ya itu dari dulu itu jujur. Kita berapa orang yang ada kena penyakit itu setelah kita tahu, kita kucilkan. Ternyata setelah kita pelajarin, kita punya tim, ada dokter, terus juga ada profesor juga. Nggak boleh, karena apa? Ini mereka gara-gara broken home bisa pertama kali terjadi di broken home. Kedua, nggak punya uang. Yang satu temannya punya uang, tapi penyakit. Akibatnya nempel yang dia kasih biaya, kasih apa, jadi akibat yang kata bapak ini nggak enak. Akibatnya timbullah penyakit nempel. Nah inilah yang kita harus pecahkan. Nah ini yang harus kita nasihatin mereka gitu. Tapi itu bicara yang emang udah sadar ya Pak, jadi dirangkulkan. Enggak, belum penyakit. Belum sadar bertobat. Belum. Oh masih nakal dengan LGBT-nya. Ya. Nah kalau yang menghandle dia itu imannya nggak kuat, ini kan gimana Pak? Tapi yang sementara ini Pak kita mungkin harus ahlinya kali ya Pak, yang orang udah expert ya dengan berdoa yang kuat imannya ya Pak ya, hadapinnya ya Pak ya. Betul. Tapi ya puji Tuhan sih ada beberapa teman juga yang udah bertobat juga ada. Artinya maksudnya untuk penonton-penonton kan jangan coba-coba untuk melayanin yang seperti itu kalau kita sendiri belum kuat ya Pak. Iya. Karena ini kan yang tadi dibilang bisa malah keseret gitu. Keseret, betul. Karena gini, mereka ini satu nggak mungkin orang nggak punya duit jadi LGBT. Karena ketariknya mereka ini adalah dari yang punya uang sama yang nggak punya uang. Terus yang nggak punya uang ini banyak kasus, banyak masalah dengan keluarganya. Itu broken home atau apa-apa, ya kan? Yang satu punya uang tapi punya penyakit. Akibatnya ini nempel, terkontaminasi. Terus dia merasa nyaman, yang nggak punya uang ini, yang keluarga broken home merasa nyaman atau apa, itu udah jadi penyakit. Nempel. Penyakit itu dalam arti itu penyakit sama-sama jadi LGBT. Penyakit mental maksudnya, bukan bicara penyakit itunya HIV atau bukan? Bukan. LGBT. LGBT-nya. Di situ. Nah itu pun kita kasih penyuluhannya. Penyuluhan itu kita jangan kucilkan mereka. Kalau kucilkan mereka, akibatnya mereka sekarang kan ada timnya mereka. Kan udah punya tim, LGBT ini udah punya tim. Pas sering baca di di internet atau apa kan yang digerebek apa segala macam kan. Punya grup ada sendiri. Grup sendiri. Komunitas sendiri. Nah, komunitas sendiri. Udah itu yang diketangkap itu kebanyakan udah berkeluarga. Dan orang kaya. Ya. Nah, sebagian yang ketangkepnya lagi ini yang nggak punya uang, nggak kemampuan, tapi ganteng atau cantik. Akibatnya gimana? Ya ini ketarik semuanya. Maka saya bilang penyakit ini adalah satu pendekatan, kedua kita jangan kucilkan. Maka kita bantu nasihatin, bantu apa. Setelah kita ini kalau memang dia masih nggak mau bertobat atau apa, ya sudah jalannya dia sendiri, ya kan? Ya di situ. Nah sekarang untuk berbicara anak mudanya, ini kan penonton-penonton kita kan pasti orang tua juga nih. Untuk mencegah yang LGBT itu untuk anak-anak muda mungkin ada nasihat dari bapak-bapak. Karena kadang-kadang teman sama teman aja kita nggak tahu mereka bertemu, totonya ditransfer lah spirit itu kan. Ayo kita ke nginep yuk ke acara retret, padahal mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh kan gitu ya. Mungkin boleh pesan juga ya ke orang tua ya Pak, bahwa sebenarnya LGBT itu masuk juga dari remaja sih Pak. Betul. Mungkin Bapak tahu. Kalau pesan-pesan saya ya hindarkanlah, jangan mencoba-nyoba. Itu jadi salah satunya nyoba-nyoba. Jangan nyoba-nyoba yang udah nggak tahu, tapi jangan nyoba-nyoba. Nah untuk nasihat orang tua mungkin untuk lebih mengawasi kali ya. Lebih mengawasi untuk orang tuanya sih untuk ngawasin. Pergaulan anak-anak. Bangun hubungan. Bangun hubungan, betul. Keterbukaan dengan anak. Dengan keluarga keterbukaan aja. Keterbukaan. Itu Jadi yang penting. kalau anak pergi kemana-mana harus gali. Jadi kalau ada sesuatu aneh-aneh kan kita udah tahu ya Pak ya. Karena ini kan takutnya masuk dari anak muda juga yang kita tiba-tiba nggak tahu itu benih-benihnya kan. Jadi betul. Ya kalau saya pengen balik lagi ke tadi Pak Joko kan setelah menerima Tuhan dibaptis ya kan. Nah perjalanan rohani setelah dibaptis gimana Pak? Apakah seperti roller coaster naik tinggi langsung semangat berapi-api main itu? Saya emang senang, mungkin talenta saya kan di misi. Apa? Misi.
Ternyata saya mungkin di misi, saya senang terjun di lapangan tuh dengan orang-orang yang nggak mampu. Dan juga saya senang, apalagi sekarang saya ikut lagi penginjilan, orang mau Arab apa gitu macam. Jadi saya ikut juga di misi itu juga. Dan juga saya tuh banyak dibantu sama Tuhan. Jujur saya banyak dibantu. Kayak waktu itu saya tahun 2015 itu saya terus terang nggak punya apa-apa lagi. Bubaran, saya punya uang diambil apa segala macam. Setelah itu tuh, saya buka usaha, tapi uangnya itu dari bank semua, itu Tuhan yang bantu. Tahun 2017 saya ke Tanah Suci, ke Yerusalem. Dikit-dikit saya telepon, selama saya di Tanah Suci itu dikit telepon ke Jakarta, ke anak saya. Gimana pemasukan uang, masuk uang gimana, apa-apa. Tapi dijawab sama Tuhan, setelah 3 hari kemudian kita lagi mau doa perjamuan kudus, saya ngambil satu anggur, itu ada tulisannya 1 Petrus 5 ayat 7. Sampai sekarang ayat itu saya pakai, saya punya ayat emas. Serahkanlah segala kekuatannya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang memelihara kami. Dari situ saya selama di Yerusalem saya nggak pernah telepon Jakarta lagi. Setelah pulang di Jakarta, saya tanya anak saya, bagaimana Sugi? Lancar nih semuanya, pembayaran juga ada, Bapak datanya di saldonya apa gitu. Maka itu aku terus sungguh Tuhan tuh baik. Nah, pernah kejadian saya, asalkan sudah tadi juga saya cerita itu tahun 2020, asalkan saya udah dipanggil, saya udah pulang. Itu saya kena COVID, kena serangan jantung, komorbid. Saya punya tim dokter, istri saya bawa. Saya punya rongseran semua, angkat tangan semua. Termasuk saya punya profesor itu, angkat tangan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Karena apa? Yang hitam cuma 1 titik. Bukan hitam semua, bukan putih cuma 1 titik. Enggak, hitamnya cuma 1 titik. Semuanya warna putih. Terus saya udah kena serangan gitu, anak saya tanya, Papi mau ke rumah sakit mana? Persahabatan, saya bilang. Nah, ke rumah sakit Persahabatan, masuk, gak terima karena udah penuh. Kalau bukan jalannya Tuhan, anak saya juga nggak ngerti. Dia tahu anak saya bawa 2 surat dari rujukan 2 rumah sakit punya. Ini rumah sakit rujukin ke sini, gitu. Maksudnya ke Persahabatan. Tapi sebetulnya nggak ada, cuma periksa paru-paru saya itu rumah sakit. Langsung diterima, oke, tapi di pinggir jalan. Saya butuh oksigen, karena saya udah nggak napas, sakit sekali udah. Keringat terus jagung. Baju ganti lagi, basah ganti lagi gitu. Oksigen nempel, saya koma. Nah, saya udah nggak tahu apa-apa, terus anak istri suruh foto sama-sama, terus bikin surat perjanjian, meninggal tanpa kasih tahu berita ke keluarga. Dan dikubur secara COVID. Selama 2 hari itu kan nggak ada kabar berita. Pikiran di rumah kan saya udah meninggal. Iya. Karena istri saya udah bawa itu ke tim saya bilang udah angkat tangan semua, nggak bisa. Nah, pada suatu hari itu saya ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus dari bawah sampai atas itu tinggi, hanya cahaya. Terus dia berbicara, nak, kembalilah. Tugas kamu masih banyak. Dan masih banyak orang yang memerlukan kamu punya kerjaan. Terus dari situ, setelah itu langsung hilang. Suaranya pelan tapi wibawanya tinggi sekali lah. Wibawa dia, benar-benar. Setelah itu langsung saya sadar, saya total dari pinggir jalan saya liatin, kok baik orang gini yang sambil saya cabut oksigen saya cabut, infus saya cabut, saya duduk di samping ranjang itu, ranjang yang dorongan punya tuh. Saya duduk perhatiin, ada yang meninggal, ada yang apa, ini di mana? Terus ada handphone. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.